Hai Sobat Urai Suci, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat berkebun. Kali ini, kita akan membahas tentang tanah hitam, Terra Preta, tanah paling subur di dunia. Bisa jadi tayangan ini akan lebih panjang dan membosankan, namun percayalah apa yang kami sampaikan sangat berguna bagi dunia pertanian kita, apalagi dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia dan global. Pernahkah mendengar tentang tanah paling subur di dunia, yang bisa bertahan ratusan tahun? Inilah rahasia Terra Preta, tanah hitam legendaris dari Amazon, Brazil yang ternyata bisa kita tiru dan buat sendiri di lahan kita. Jadi, kalau ingin tanah subur tanpa banyak pupuk kimia, jangan lewatkan video ini sampai akhir. Tanah hitam Amazon atau yang dikenal dengan nama Terra Preta adalah jenis tanah yang sangat subur yang ditemukan di hutan hujan tropis Amazon. Keunikannya terletak pada kandungan bahan organik yang sangat tinggi, yang membuat tanah ini sangat produktif dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Terra Preta ini terbentuk secara alami oleh suku-suku asli Amazon yang menggunakan teknik tertentu untuk memperkaya tanah dengan bahan organik dan mikroorganisme. Tanah ini sangat berbeda dengan tanah tropis lainnya yang biasanya memiliki kesuburan rendah. Namun Indonesia tidak perlu berkecil hati, tanah hitam paling subur ini juga ditemukan di Kalimantan Timur. Penelitian dari CIFOR, Center for International Forestry Research, menunjukkan bahwa tanah hitam di Kalimantan memiliki sifat yang mirip dengan Terra Preta, yaitu tanah yang terbentuk akibat pengelolaan manusia selama berabad-abad. Suku-suku asli Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, seperti suku Merap yang tinggal di dataran rendah, menyebutnya Tiem. Sementara suku Punan di dataran tinggi menyebutnya Punyuh. Kedua istilah ini memiliki arti yang sama, tanah hitam. Sebuah deskripsi yang tepat untuk tanah kaya nutrisi yang sangat berharga bagi masyarakat adat penghuni hutan tropis. Jika studi ini dapat dibuktikan lebih jauh, situs-situs di Kalimantan bisa menjadi bukti ilmiah pertama tentang adanya bumi hitam antropogenik, ADS, di Asia tropis. Menariknya, pola pembentukan tanah ini bukan dari metode tebang bakar yang umum dilakukan dalam ladang berpindah, melainkan dari teknik tebang arang, seperti halnya yang ditemukan di Amazon. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah kita menerapkan konsep tanah hitam Terra Preta ini di lahan pertanian kita? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Pembuatan Terra Preta dalam skala pertanian kecil, misalnya untuk kebun sayur seluas 2 hingga 3 hektar, sebenarnya mungkin dilakukan. Meskipun tanah Terra Preta terbentuk secara alami dalam waktu ribuan tahun, kita bisa meniru proses tersebut dengan menambah unsur-unsur seperti biochar, kompos, dan bahan organik lainnya ke dalam tanah. Proses ini memang membutuhkan usaha dan investasi awal, tetapi hasilnya bisa sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Salah satu tantangan terbesar dalam membuat tanah seperti Terra Preta adalah biaya. Untuk mengolah tanah dengan menambahkan biochar, kita membutuhkan alat pirolisis untuk menghasilkan biochar itu sendiri. Alat pirolisis ini mungkin membutuhkan biaya beberapa juta hingga puluhan juta rupiah, tergantung pada kapasitas dan jenis alat yang digunakan. Selain itu, bahan baku untuk biochar, seperti sisa tanaman atau limbah organik, juga harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Namun, untuk lahan kecil, alat pirolisis berkapasitas kecil sudah cukup dan biaya awal tidak perlu mencapai angka puluhan juta apalagi miliaran. Meskipun ada biaya awal, manfaat yang akan diperoleh jauh lebih besar. Tanah yang diperkaya dengan bahan organik seperti Terra Preta akan jauh lebih subur. Tanaman akan lebih mudah mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan, sehingga hasil panen bisa meningkat. Selain itu, tanah yang subur ini juga lebih mampu menahan air. Dalam kondisi kekeringan atau cuaca yang tidak menentu, tanah yang kaya bahan organik akan lebih mudah menyerap dan menyimpan air, yang tentu sangat penting bagi kebun sayur dan palawija. Menggunakan prinsip Terra Preta juga dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.
Pupuk kimia seringkali menjadi biaya besar bagi petani, dan dampaknya terhadap lingkungan juga cukup buruk. Tanah yang kaya bahan organik mendukung proses alami yang mengurai bahan-bahan tersebut menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi kebutuhan untuk pemupukan kimia. Ini adalah langkah yang lebih ramah lingkungan dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, tanah yang terkelola dengan baik seperti Terra Preta mendukung kehidupan mikroorganisme yang sehat. Mikroorganisme ini berperan dalam mengurai bahan organik dan menciptakan keseimbangan tanah yang ideal untuk pertumbuhan tanaman. Mereka juga dapat membantu melawan patogen atau hama yang berpotensi merusak tanaman. Sebagai hasilnya, kebun sayur Anda akan lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, yang bisa mengurangi kebutuhan akan pestisida. Dalam jangka panjang, manfaat dari Terra Preta akan semakin terlihat. Produktivitas kebun sayur kita akan meningkat, tetapi yang lebih penting, tanah kita akan menjadi lebih stabil dan lebih mudah dikelola. Kita tidak perlu terus-menerus membeli pupuk kimia atau menggunakan pestisida, yang akan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keberlanjutan pertanian kita. Tanah yang subur juga mengurangi risiko erosi, yang merupakan masalah besar bagi petani di daerah tropis dengan curah hujan tinggi. Salah satu manfaat terbesar dari pembuatan tanah subur seperti Terra Preta adalah kemampuan tanah untuk menyimpan karbon dalam jangka panjang. Biochar yang digunakan dalam pembuatan Terra Preta bertindak sebagai penyimpan karbon yang efektif, sehingga mengurangi jumlah karbon yang dilepaskan ke atmosfer. Ini bisa menjadi langkah kecil namun penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Meskipun tantangannya cukup besar, terutama terkait dengan biaya dan pengetahuan teknis, manfaat yang dapat diperoleh dari menciptakan Terra Preta untuk pertanian skala kecil sangatlah besar. Anda tidak hanya akan mendapatkan hasil panen yang lebih baik dan tanah yang lebih subur, tetapi juga dapat berkontribusi pada keberlanjutan pertanian dan pelestarian lingkungan. Dengan pengetahuan yang tepat dan pendekatan yang hati-hati, membuat tanah subur seperti Terra Preta bukan hanya menjadi impian, tetapi juga bisa menjadi kenyataan. Siapkah Anda mencoba membuat Terra Preta di lahan sendiri? Bagikan pendapat dan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.